Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Sentuh Tanahku. Sobat ATR BPN, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini kita berada dalam era revolusi industri 4.0, di mana masyarakat menginginkan kemudahan dalam layanan dan informasi, tak terkecuali kemudahan layanan dan informasi pertanahan. Nah, untuk menjawab tuntutan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah meluncurkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Aplikasi ini tersedia dalam versi Android dan versi iOS. Nah, aplikasi Sentuh Tanahku adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian ATR BPN yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan berkas ataupun memiliki manfaat penting yang lain, seperti bisa digunakan untuk memberikan informasi status kepemilikan tanah. Dapat juga untuk mengetahui suatu data bidang tanah. Selain itu, aplikasi ini dapat mengetahui jenis layanan pertanahan, syarat, waktu, biaya, ataupun juga kita dapat melakukan pelacakan atau tracing status berkas permohonan yang kita ajukan di kantor pertanahan. Di samping itu juga aplikasi ini berguna sebagai early warning atau peringatan dini dari kualitas data pertanahan sertifikat tanah yang kita miliki. Nah, Sobat ATR BPN, ternyata banyak banget ya manfaat dari aplikasi ini. Makanya buruan buka HP Anda, cari aplikasinya, download, dan install. Kemudian Sobat ATR BPN dapat memaksimalkan fitur-fitur yang menarik dan bermanfaat dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, untuk lebih informatif, kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara detail fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Oke, kira-kira apa saja fitur-fitur tersebut? Kita bahas satu persatu ya. Nah, secara garis besar, fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Sentuh Tanahku terdiri dari dua kelompok, yaitu fitur yang ada di menu bar dan fitur yang ada di jendela utama. Nah, fitur yang berada di menu bar ini letaknya di bagian bawah smartphone Anda ketika Sobat ATR BPN membuka aplikasi ini. Di dalam menu bar terdapat 4 fitur, yaitu fitur berkas saya, fitur scan, fitur sertifikat saya, dan fitur profile. Nah, fitur dalam menu bar ini adalah fitur yang terkoneksi dengan akun user. Syaratnya harus dilakukan verifikasi akun terlebih dahulu. Nah, apa aja nih Sobat ATR BPN manfaat dari fitur-fitur tersebut? Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah fitur berkas saya. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan berkas layanan pertanahan yang pernah diajukan oleh user ke kantor pertanahan di mana saja ya. Fitur ini membaca berkas user menggunakan data dari NIK Sobat ATR BPN. Tapi ingat, NIK-nya harus yang sudah KTP elektronik atau eKTP. Jadi pastikan Anda punya KTP-nya KTP elektronik dan
akun Anda sudah dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur scan. Fitur scan ini berfungsi untuk mendapatkan informasi sertifikat berdasarkan QR code. Ya, Anda cukup menyeken QR code yang ada di SPS, surat perintah setor atau tanda terima berkas yang diberikan oleh petugas loket kepada Anda. Ya. Fitur ini bisa Anda manfaatkan untuk mengetahui informasi berkas, ekspedisi berkas, lacak berkas, dan Anda juga bisa menanyakan berkas tersebut melalui ikon tanya berkas. Nah, kalau Anda puas dengan layanan pertanahan, Anda juga dapat melakukan ulasan ya ke kantor pertanahan. Nah, berikutnya adalah fitur sertifikat saya. Nah, fitur sertifikat saya ini cukup menarik ya, Sobat ATR BPN. Di fitur sertifikat saya ini, ketika Sobat ATR BPN udah punya aplikasi, akunnya udah diverifikasi, maka fitur ini dapat menampilkan informasi sertifikat user. Jadi bukan sertifikat satu aja. Kalau Sobat ATR punya banyak sertifikat, tentu dapat ditampilkan melalui sertifikat saya ini. Ini contoh, saya ada beberapa sertifikat, akun saya sudah terverifikasi. Jadi ketika saya melihat aplikasi ini dan menggunakan fitur sertifikat saya dapat melihat sertifikat itu di aplikasi ini, dan data yang disajikan ternyata sangat informatif. Di sini Sobat ATR bisa melihat lokasi bidang tanah. Di sini pemilik pertama juga terlihat ya. Terus surat ukurnya juga terlihat, catatan pendaftaran terlihat. Karena ini informasi sertifikat saya ini bersifat pribadi, sehingga data yang disajikan ya terkonek melalui akun user ya dengan KTP elektronik. Nah, pertanyaannya, Pak, akun saya udah diverifikasi, KTP saya KTP elektronik, dan saya lihat ini sertifikat saya sudah terpetakan, udah bisa dilihat dari aplikasi Sentuh Tanahku, tapi kok di sertifikat saya belum ada. Nah, berarti dimungkinkan sertifikat Anda, database dalam buku tanahnya mungkin sertifikat lama, atau dulu pengerjaannya belum menggunakan data NIK yang elektronik. Nah, untuk itu Anda bisa datang ke kantor pertanahan, melakukan update data sehingga sertifikat Anda bisa tertampil di sini. Nah, ini saya sendiri juga pernah coba, kok sertifikat rumah yang saya tinggali ini kok belum ada ya, padahal di peta udah ada. Ternyata saya cek KTP dulu yang digunakan untuk menginput belum KTP elektronik, karena sertifikat itu dibuat kurang lebih tahun 2012. Nah, fitur yang keempat adalah fitur profile. Nah, fitur ini berfungsi untuk melakukan pengaturan username, password, serta berisikan bantuan aplikasi. Nah, Sobat ATR BPN ya, keren kan? Selanjutnya saya akan mengupas fitur-fitur menarik lainnya yang ada di dalam beranda aplikasi Sentuh Tanahku. Di jendela utama, di situ terdapat 6 fitur yang dapat Anda gunakan. Yang pertama adalah fitur cari, yaitu untuk mencari berkas. Yang kedua, fitur lokasi bidang. Yang ketiga adalah fitur plot bidang. Yang keempat adalah fitur info layanan. Yang kelima adalah fitur pengumuman. Dan yang terakhir, keenam adalah fitur sertifikat hilang. Nah, yang pertama, fitur cari. Nah, fitur cari ini
berfungsi untuk mencari informasi terkait status berkas yang Sobat ATR BPN ajukan ke kantor pertanahan. Jadi fitur ini menampilkan informasi berkas secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, ya, di Papua. Kalau Anda melakukan layanan pertanahan dan Anda punya tanda terima, dikasih nomor berkas, nah, Anda bisa mengeceknya melalui fitur cari ini. Caranya seperti apa? Caranya cukup mudah. Yang pertama, Anda cukup membuka aplikasi Sentuh Tanahku, ya, masuk di menu cari, fitur cari yang ada di jendela utama, lalu Anda pilih kantor pertanahan. Tulis atau ketik kabupaten mana atau kota mana. Selanjutnya Anda memasukkan nomor berkas. Setelah memasukkan nomor berkas, Anda memasukkan tahun berkas. Nah, kemudian yang terakhir Anda disuruh memasukkan PIN berkas. Nah, PIN berkas ini adalah nomor yang berada di bawah di bagian bawah kwitansi pendaftaran berkas Anda. Di situ ada 9 digit terakhir Anda masukkan, ya. Atau juga Anda bisa melihat PIN ini kalau tidak punya kwitansinya, ya, di surat tanda terima dokumen, ya. Di situ ada di bawahnya QR code, ya, QR code. Di situ ada angka-angka, cari 9 digit terakhir Anda masukkan. Kalaupun Anda repot mau yang lebih simpel, nah, Anda punya surat tanda terima dokumen atau kwitansinya, yang paling cepat pakai scan aja. Jadi Anda tinggal scan, gunakan fitur yang ada di menu bar tadi. Tinggal scan, data yang disajikan sama, ya, sama dengan fitur cari ini. Yang kedua, fitur lokasi bidang. Nah, fitur ini digunakan untuk mencari informasi bidang tanah dari sertifikat tanah Anda. Nah, fitur ini juga menampilkan informasi bidang secara nasional di seluruh wilayah di Indonesia. Caranya sama, buka aplikasinya, pilih menu lokasi bidang, kemudian Anda bisa memilih kantor pertanahan kabupaten atau kota mana, pilih desa atau kelurahan, kemudian pilih jenis haknya. Jangan lupa, ya, kadang salah memilih jenis hak karena di situ defaultnya milik, nah, nanti milik padahal HGB, ya. Kemudian Anda juga memasukkan nomor hak sertifikat tanah Anda. Ingat, nomor hak ini jumlahnya 5 digit, ya, 5 digit. 5 digit terakhir Anda masukkan. Misalnya sertifikat Anda nomornya 345, ya. Jadi yang dimasukkan 00345. Nah, dari lokasi bidang ini Anda bisa mengetahui posisi bidang tanah tersebut di mana jika sudah terpetakan secara digital. Dan di situ juga Anda dapat menuju lokasi bidang tanah tersebut melalui ada tombol rute. Ketika Anda klik, maka akan terkoneksi dengan Google Maps sehingga Anda bisa menuju lokasi di situ, ya, melalui menu Drive. Jadi enak bukan? Mudah bukan, Sobat ATR? Nah, berikutnya ketika dalam fitur lokasi bidang tanah ini sertifikat tanah Anda ternyata belum bisa diakses melalui fitur ini, berarti sertifikat tanah Anda belum terpetakan di kantor pertanahan tempat bidang tanah Anda berada. Nah, untuk itu kami sarankan Anda segera mengajukan permohonan plotting atau pemetaan bidang tanah secara digital di kantor pertanahan setempat. Nah, atau juga kalau Anda tidak mau repot, Anda dapat melakukan
pemetaan secara partisipatif melalui fitur berikutnya, yaitu fitur plot bidang. Nah, sebelum masuk ke fitur plot bidang, ada yang ingin saya sampaikan. Jika dalam fitur lokasi bidang tanah ini, ya, Anda menemukan bidang tanah Anda belum terpetakan secara benar, mungkin pemetaannya kurang tepat atau melenceng jauh, maka saya sarankan Anda segera berkoordinasi dengan kantor pertanahan setempat untuk dilakukan pemetaan ulang secara benar, ya. Jadi di sini kami, ya, saya harap Anda Sobat ATR BPN ikut berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kualitas data pertanahan kita. Jadi bidang-bidang tanah sertifikat kita terpetakan secara digital, benar dan valid. Nah, fitur berikutnya adalah fitur plot bidang. Ini fitur yang ketiga. Di sini adalah fitur untuk melakukan pemetaan secara partisipatif. Jadi Anda dapat melakukan pemetaan secara digital sehingga tanah yang Anda petakan melalui aplikasi ini ketika sudah disetujui oleh admin di kantor pertanahan setempat, Anda bisa mengaksesnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, untuk memanfaatkan fitur ini, ya, Anda cukup buka aplikasi, pilih kantor pertanahannya, pilih desa atau kelurahan, sama pilih jenis hak dan nomor sertifikat. Ingat 5 digit. Nah, kemudian dalam fitur ini Anda diarahkan ke data plotting dengan melakukan plot data bidang tanah Anda sesuai dengan data yang ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Di situ ada base map-nya, ya, citra satelit, ya. Anda diperintahkan untuk membuat poligon sesuai bidang tanah Anda. Setelah poligon tersebut Anda buat, Anda simpan, kemudian Anda disarankan, ya, Anda diharuskan untuk memberikan data foto sertifikat tanah Anda. Nah, ini fitur plot bidang ini cukup rumit. Insya Allah saya akan membuat video khusus tentang plot bidang, verifikasi akun, dan persetujuannya, persetujuan akun maupun persetujuan dari plot bidang tanah. Kebetulan saya bekerja di kantor pertanahan Kota Kendari. Saya bisa melakukan persetujuan verifikasi akun sebagai verifikator mitra, dan saya juga bisa menyetujui atau menolak hasil pemetaan partisipatif Anda, karena hasil pemetaan partisipatif akan dilihat, akan dilakukan QC, ya, quality control oleh petugas pemetaan, dilihat SU-nya, dilihat petanya, benar lokasinya di sini atau tidak. Kalau benar, disetujui, ya. Selanjutnya, fitur info layanan. Jadi Sobat ATR BPN, fitur ini berisi informasi layanan-layanan pertanahan yang ada di kantor pertanahan. Di situ syarat-syaratnya seperti apa, waktu penyelesaiannya berapa lama, tarif dan simulasi biayanya juga bisa didapatkan dari fitur info layanan di sini. Nah, di situ ada luasan bidang tanahnya berapa, penggunaan tanahnya apa, apakah dia pertanian ataupun non pertanian, ada pilihannya. Terus bidang tanah tersebut berada di provinsi mana. Nah, ini terkait dengan PNBP maupun harga satuan biaya khusus atau HSBKU. Nah, Sobat ATR BPN, ya, simulasi biaya ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBP pada Kementerian ATR BPN. Fitur berikutnya adalah fitur pengumuman. Nah, fitur ini berfungsi untuk mengumumkan atau menampilkan data pengumuman yuridis kegiatan PTSL pada domisili user. Misalnya, saya berdomisili di Kota Kendari, saya akses
aplikasi Sentuh Tanahku, saya bisa melihat pengumuman-pengumuman PTSL ya. Di situ ada 14 hari kalender bisa tertampil di aplikasi Sentuh Tanahku, tempat domisili saya. Nah, fitur yang keenam adalah fitur sertifikat hilang. Fitur ini menampilkan informasi pengumuman sertifikat hilang pada satuan kerja domisili user sesuai dengan verifikasi akun user yang menggunakan KTP elektronik. Nah, Sobat ATR BPN, kita tahu di mana biasanya layanan permohonan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang ya. Sertifikat hilang ini dia harus diumumkan melalui surat kabar lokal ternama. Setelah itu juga diumumkan melalui aplikasi di sistem KKP. Nah, dengan fitur ini Anda dapat mengetahui pengumuman dalam sistem tersebut. Nah, semakin mudah dan semakin transparan, bukan? Makanya Sobat ATR BPN segera download, install, lakukan verifikasi akun, dan nikmati keuntungan, nikmati manfaat dari aplikasi Sentuh Tanahku. Oke, pesan dari saya, dari pegawai ATR BPN, mari kita wujudkan gerakan sadar tertib pertanahan dengan memasang tanda batas, memelihara tanda batas, mengerjakan tanah secara aktif, dan tidak menelantarkan tanah. Yang kedua, kita lakukan pemetaan bidang secara digital di kantor pertanahan, sehingga tanah kita aman, tanah kita terdata, tanah kita benar, valid, dan tanah kita siap menuju layanan elektronik, siap menuju sertifikat elektronik, dan yang pasti Anda turut mempersempit ruang gerak mafia tanah. Yang ketiga, mari kita manfaatkan tanah sesuai dengan arahan penataan ruang setempat. Jadi, tertib administrasi pertanahan, tertib pemanfaatan ruang setempat. Terima kasih.